Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini saya Brenda Imekre di tanggal 16 Agustus 2023. Besok kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan sejak beberapa saat saya melakukan IG Live dan membahas tentang suta-suta yang praktikal bagi kita perumah tangga. Karena banyak orang yang males baca suta panjang dan diulang-ulang, nggak ngerti gitu ya. Saya berusaha supaya bro dan sis yang mendengarkan bisa mendapatkan manfaat sehingga tidak membosankan suta itu ya. Sebenarnya ini penting bagi kita para perumah tangga, karena walaupun kita bukan anggota sangga, kita bukan biku, kita tetap sebaiknya baca atau mendengar suta. Karena ini adalah kata-kata dari Buddha yang masih bisa kita praktekkan dalam kehidupan ini di hampir 2600 tahun setelah beliau meninggal. Jadi malam ini saya juga pertama-tama mau mohon maaf karena entah mengapa di seri cinta yang lalu 112 itu berubah menjadi reel dari Instagram, REEL, reel gitu ya. Dan kemudian saya coba convert ke YouTube, di IG downloader, itu tidak bisa karena tidak ada link atau tautannya. Sehingga saya tidak bisa masukkan ke YouTube, jadi terpaksa orang-orang mendengarkannya dari Instagram Live. Oke, nanti bila bro dan sis mau bertanya, silakan klik yang ada tanda tanya, kemudian boleh diketik di sana. Ya, selamat malam yang sudah bergabung. Oke, saya melanjutkan di Ganikaya 31 tentang Sigalaka Sutta, yaitu kepada Sigala. Sebenarnya ini lebih banyak dikenal sebagai Sigalowada, ya. Yang di seri cinta yang 112 lalu, saya sudah membahas bagaimana kita sebagai teman atau sahabat dan bagaimana kita berperilaku sesama teman atau sahabat atau kalyanamita. Dan hari ini kita akan lanjutkan di Ganikaya 31 ini. Dan hari malam ini sebentar lagi kita akan membahas tentang cara seorang anak membalas jasa kebajikan orang tua dan apa tugas dan kewajiban sebagai orang tua. Ada 5 cara bagi seorang putra untuk melayani ibu dan ayahnya sebagai arah timur. Nah, Buddha membagi-bagi. Jadi kalau saya boleh simpulkan, bagian atas beliau membaginya untuk para petapa. Kemudian di utara adalah sahabat, di barat adalah untuk istri, anak, suami. Kemudian sebelah timur adalah ibu dan ayah, selatan untuk guru, di bagian bawah adalah untuk pekerja. Itu yang unik, beliau bisa membagi-baginya ini. Dan sekarang kita lanjutkan. Setelah disokong oleh orang tua, aku harus menyokong mereka. Aku harus melakukan tugas-tugas mereka untuk mereka. Nih, ini jadi seorang anak, kita harus melakukan tugas-tugas mereka untuk mereka. Aku harus menjaga tradisi keluarga. Kemudian aku akan layak atas warisanku. Nah, ini jangan disalahpahami ya bro dan sis. Warisan ini adalah privilege atau ini sesuatu berkah buat kita para anak-anak. Bukan berarti kita wajib meminta warisan kepada orang tua. Kalau orang tua ada setelah mereka meninggal, mereka membagi-bagi untuk anak-anaknya, itulah yang kita bisa dapatkan. Bukan saat orang tua kita masih hidup kita sudah minta warisan. Ya, itu tidak boleh sebenarnya. Karena seperti yang tadi saya bilang itu adalah privilege, di mana tidak wajib sebenarnya seorang tua itu mereka membagi warisan. Tetapi kalau ada lebih saat mereka meninggal, mau dibagi-bagikan kepada anak-anaknya, tentunya kita bisa menerima dengan baik.
Setelah orang tuaku meninggal dunia, aku akan membagikan persembahan mewakili mereka. Apa maksudnya? Ini adalah pati dana atau ulambana atau cioko. Sebentar lagi nih, ini hari ini ceit ya. Sudah masuk bulan 7, bro dan sis. Jadi bulan ini dipercaya bahwa para leluhur kita yang sudah pindah alam, terutama alam-alam peta atau alam-alam hantu, itu bisa keluar. Mereka bisa menerima dana makanan dari sanak keluarga. Jadi alangkah baiknya tidak hanya bulan 7 ini, bulan ulambana ini, bulan cioko ini, kita melakukan kebaikan, tapi bisa kebajikan itu dilakukan setiap saat, setiap hari, bahkan setiap kita bisa, ya. Jadi ini sudah diberitahu, aku akan membagikan persembahan mewakili mereka. Jadi kalau bro dan sis sudah tidak ada orang tua atau kakek neneknya sudah meninggal, kemudian kita sebagai keturunan mereka berkewajiban untuk melakukan doa dan persembahan pati dana kepada para keluarga yang sudah meninggal. Jadi keluarga ini juga termasuk leluhur-leluhur kita, semua yang berhubungan karma dengan kita, ya. Kemudian itu adalah tugas dan kewajiban kita sebagai anak. Nah, ini yang kita harus tahu adalah kita harus menyokong orang tua. Jadi jangan berpikir, orang tua saya sudah mampu, sudah berkecukupan, saya nggak perlu kasih mereka. Beda loh bro dan sis, walaupun orang tua kita konglomerat jauh lebih kaya daripada kita, tetapi kewajiban kita adalah mendukung mereka, menyokong mereka. Ini termasuk bila mereka sakit, kita wajib memberikan bantuan. Misalnya meringankan mereka, orang tua kita. Misalnya mereka sedang sakit, tidak bisa mandi sendiri, membersihkan kotoran sendiri. Menyokong ini bukan hanya dalam materi, tetapi menyokong dalam hal kita membantu. Selamat malam juga Laris Jaya. Jadi kita membantu orang tua kita saat mereka sudah dalam kesulitan, sudah dalam sakit. Kita bisa memandikan, menyuapi mereka. Itu yang dimaksud dengan menyokong. Jadi jangan salah paham, menyokong itu ya tentunya ada hubungannya juga kalau orang tua kita tidak punya finansial atau keuangan yang memadai untuk mereka bisa hidup. Ya kita sebagai anak berkewajiban menyokong orang tua kita. Kemudian melakukan tugas-tugas mereka untuk mereka. Misalnya orang tua kita sudah sakit, biasanya mama kita yang masak atau mereka membersihkan rumah. Kemudian dengan usia mereka yang sudah lanjut, kita bisa membantu mereka dalam banyak hal melakukan tugas-tugas mereka. Jadi misalnya kalau kita tidak mampu, seperti saya bekerja, tidak mungkin saya bisa masak karena pada saat saya selesai dengan klien saya, kurang lebih 11:30 nanti ada klien berikut jam 12. Jadi saya catering seperti itu. Jadi bisa kita lakukan beberapa hal. Mama kita nggak perlu capek memasak setiap hari seperti itu. Atau kalau ada orang yang kita bisa pesan makanan, ya kita pesan makanan supaya tidak membebankan orang tua kita seperti itu, ya. Nah, menjaga tradisi keluarga. Kalau kita sudah tahu misalnya keluarga kita mempunyai tradisi tertentu di dalam turun-temurun, tidak masalah kalau kita menjaga tradisi itu, dan bahkan disarankan untuk menjaga. Jangan sampai saya hidup sudah di luar Indonesia, saya tidak perlu lagi melakukan doa-doa apa untuk leluhur. Bukan begitu artinya bro dan sis. Tetap sebagai anak, sebagai cucu, sebagai keponakan kita melakukan pati dana.
Kalau saya Patidana itu bererot namanya, 20 lebih nama, karena itu semua orang-orang yang berhubungan. Mertua saya, papa mamanya Scott, baik tiri maupun yang kandung, kemudian mereka meninggal ya kita masukkan namanya. Kemudian om-om, tante-tante, cihu-cihu saya almarhum yang sudah meninggal saya masukkan semua namanya. Jadi orang-orang yang berhubungan karma dengan saya yang saya ketahui namanya, saya masukkan namanya untuk pelimpahan jasa itu. Jadi sekarang nih bulan Joko ya, bulan Ulambana. Bro dan sis jangan lupa untuk mencari tempat-tempat untuk melakukan kita mengikuti upacara atau berdana dalam Ulambana ini, karena mereka butuh. Karena kalau mereka tidak disebutkan, mereka tidak dapat jasa kebajikan itu. Jadi contoh saya masukkan nama almarhum papa saya, almarhum engkong, almarhum emak. Nama-nama mereka itu dimasukkan ke dalam daftar untuk kita pelimpahan jasa ya. Jadi kita berkewajiban. Nah ini sudah ada memang disebutkan di dalam sutta ini oleh Buddha. Itu tugas kita sebagai anak. Lalu ada 5 cara oleh orang tua yang dilayani demikian membalas. Mereka harus menjauhkannya dari kejahatan. Jadi sebagai orang tua kita berkewajiban membawa anak kita ini jangan sampai mereka melakukan kejahatan. Kemudian contohnya apa? Artinya menjaga sila. Kalau kita bisa membaca sila atau kemoralan, kalau di Buddhis itu ada 5. Sedangkan untuk agama lain ada 10 perintah Allah ya. Jadi itu dilakukan. Nah, menjauhkan dari kejahatan supaya artinya menjaga sila dengan baik. Bro dan sis yang baru bergabung, selamat malam. Bila ada pertanyaan atau komentar silakan diketikkan di tanda yang ada tanda tanyanya supaya nanti saya bisa bantu jawab. Sekarang ini saya baca dulu ya sutta ini. Kemudian jadi sebagai orang tua kita berkewajiban mengajarkan anak kita itu mengambil kemoralan atau sila itu dalam bahasa Indonesia. Karena contoh saya sendiri dulu, saya itu kan waktu sekolah bacanya pakainya bahasa Pali. Panatipata, ingat banget pada saat pemaafan tuh keluar bro dan sis, tepok nyamuk pada saat bilang panatipata. Padahal baru aja bilang panatipata. Kenapa? Karena tidak meresapi apa arti panatipata itu, yaitu tidak membunuh atau menyakiti makhluk hidup dengan sengaja. Jadi bacalah, ambillah sila sekeluarga setiap pagi dalam bahasa Indonesia. Supaya kalau mau nepok nyamuk atau membunuh semut atau mau bohong atau mau ngambil sesuatu, kita ingat, oh tadi pagi kita udah ambil nih silanya. Supaya tidak kebablasan ya, jadi kita bisa jaga. Nah ini adalah tugas dan kewajiban orang tua menjauhkan anak-anak dari kejahatan. Mendukungnya dalam melakukan kebaikan. Nah jadi orang tua ini bisa memberikan, mengajak anak-anak ini berbuat baik. Contoh, kalau ada acara berdana, dana makan kepada sangga atau kepada yang membutuhkan, ajak anak-anaknya. Juga pada saat fangseng, mau melepas nyawa, melepas ikan misalnya, ajak anak-anaknya. Dan jelaskan kenapa, apa arti melepas nyawa itu. Kita memberikan kehidupan kepada ikan-ikan itu yang tadinya mau dipotong, mau digoreng atau dibakar, tapi mereka selamat. Nah ini kita menyelamatkan satu nyawa akan sangat bermanfaat bagi kita. Nyawa kita pun bisa terselamatkan seperti itu. Kecuali ada dorongan perbuatan masa lampau yang mengkondisikan kita mengalami akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan buruk itu. Ya. Kemudian mengajarinya suatu keterampilan. Jadi sebagai orang tua kita tidak hanya memberikan umpan, tetapi kita memberikan cara untuk supaya anak-anak ini
mempunyai keterampilan supaya mereka bisa hidup. Kalau zaman dulu misalnya petani ini harus mengajarkan anak-anaknya bagaimana bertani, berladang seperti itu, bagaimana cara menanam bibit-bibit, bagaimana cara mengambil hasil panennya seperti itu. Nah, ini Buddha sudah mengajarkan itu. Jadi harus anak-anak itu ada keterampilan. Gimana caranya zaman sekarang? Ya menyekolahkan. Menyekolahkan anak-anaknya adalah tugas dan kewajiban orang tua. Saya mau sekalian menghimbau para orang tua yang papa dan mama berpisah. Tapi anak itu tetap menjadi tanggung jawab papa dan mama. Ya, pendidikan anak maksud saya. Jadi tetap orang tua itu berkewajiban menyekolahkan anak sampai sebisa mereka. Paling minimum itu S1 dalam masa sekarang. Kalau keadaan keuangan menyukupi atau mampu, bisa menyekolahkan setinggi yang mereka bisa. Jadi mereka bisa belajar sampai S2 atau S3 ya, kalau kita mampu ya kita berikan keterampilan itu atau menyekolahkan anak-anak kita, karena itu adalah tugas dan kewajiban orang tua ya. Nah, jadi sekolah, jadi harus disekolahkan anak-anaknya, mencarikan istri yang pantas bila anaknya adalah laki-laki. Jadi orang tua itu berkewajiban memberitahu kepada anaknya kalau bibit, bebet, bobot calon pasangannya itu tidak tepat. Misalnya seperti yang sudah saya bahas di Senin lalu di Cinta. Oh ya, by the way bro dan sis, karena hari Senin saya ada kelas, saya belajar lagi. Jadi hari Rabu, seri Cinta diganti ke hari Rabu ya. Mohon maaf supaya dimaklumi. Jadi harus mencarikan pasangan yang tepat untuk anaknya. Nah, seandainya pasangannya adalah penjudi atau suka keluar malam atau seperti yang kita bahas di minggu lalu itu, maka sebaiknya kita sarankan anak kita jangan buru-buru menikah. Karena bibit bebet bobot itu ternyata benar-benar penting, dan pasangan anak itu harus bisa. Namo Buddhaya juga sis Variati. Selamat malam. Jadi bibit bebet bobot itu penting bagi anak-anak untuk mengerti betapa kita harus waspada dengan calon pasangan mereka. Karena kalau kita membiarkan anak kita menikah sembarangan dalam tanda kutip, artinya kita tidak mencari tahu background keluarga calon pasangannya itu kurang bijaksana, karena untuk kebahagiaan anak-anak itu sendiri. Jadi mencarikan pasangan yang pantas dan sesuai. Lalu pada waktunya mewariskan warisan kepada anak-anak. Dengan demikian arah timur telah dicakup, memberikan kedamaian dan bebas dari ketakutan di arah itu. Sebagai orang tua, kita pun harus bijaksana. Tadi saya sudah sebut ya, jangan membagikan harta warisan kepada anak-anak, atau sebagai anak kita minta harta warisan kepada orang tua. Itu a big no-no, tidak boleh. Tapi kalau orang tua mau memberikan warisan kepada kita, kita terima dengan hati lapang, dengan tadi melakukan kewajiban-kewajiban juga kepada orang tua kita. Jangan hanya kita mau menerima apa yang warisan dari orang tua, tetapi kita tidak mau memberi. Nah, ini kan harus tiktokan ya. Kita memberi, kita menerima, seperti itu. Jadi sebagai orang tua kita wajib memberikan warisan pada waktunya. Jadi setelah kita meninggal dan setelah papa mama meninggal, itu warisan itu harus kita kasih tahu kepada anak di mana kita taruh harta benda kita. Ini jangan sampai terjadi begini bro dan sis. Saya pernah punya kedatangan satu klien. Klien ini bilang kepada saya dia diikuti sama makhluk katanya. Jadi pada saat dia pulang dari Jepang, makhluk itu ternyata ikut karena klien saya ini pun bisa melihat.
Jadi didatangi terus dan karena klien saya punya kemampuan untuk berinteraksi dengan makhluk. Jadi dia bilang begini sih makhluknya, tolong saya kasih tahu anak saya taruh harta benda saya di bawah ranjang. Waduh, alamatnya di mana? Saya bilang, nggak tahu katanya. Nah, jadi kalau nggak tahu alamatnya, jadi bagaimana mau kasih tahu? Ya padahal ini sudah jadi hantu nih, udah jadi peta ya. Dia masih melekat kepada anak harta benda itu. Jadi itu sebabnya kenapa bro dan sis, saat kita sebelum meninggal kita masih sehat, karena kita tidak tahu kapan kita meninggal kan. Kasih tahu sama anak, saya ninggalin ini, tinggalin ini. Kalau anaknya bisa dipercaya ya titip emas, deposito, apapun, surat-surat tanah, surat-surat rumah kepada anaknya, supaya nanti kita tidak ada kemelekatan lagi kepada harta benda. Nah kalau kita melekat, maka kita bisa jadi hantu, jadi peta. Nah ini penjelasan pada waktunya mewariskan warisan kepada anak. Jadi jangan lupa kasih tahu anak. Ada juga kejadian klien saya, seorang ibu, suaminya tiba-tiba mendadak meninggal serangan jantung dan tidak sempat memberitahu kepada istrinya di mana dia menyimpan. Untungnya suaminya klien saya ini orangnya rapi. Jadi di komputer di rumah itu ada satu file tentang apa saja yang suaminya ini miliki. Sehingga tertulis rapi. Ada tanah di sini, ada emas di sini, ada deposito di bank ini. Jadi semuanya ini terdata. Jadi anaknya ini bisa buka komputer papinya dan selamat hartanya. Kalau enggak, itu hilang. Ya, jadi itu pentingnya bagi orang tua memberitahu kepada anak di mana kalau bisa, kalau perlu membuat surat warisan supaya anak-anak tidak berantem, tidak ribut gitu ya. Nah, dengan demikian arah timur telah dicakup memberikan kedamaian dan bebas dari ketakutan di arah itu. Nah, jadi itu barusan adalah tentang orang tua dan anak. Nanti bro dan sis yang terlambat masuk atau yang tidak ikut join di sini bisa mendengarkan rekamannya. Ada 5 cara bagi seorang murid untuk melayani guru-guru mereka sebagai arah selatan. Nah ini kita sebagai murid berkewajiban melayani guru. Bangkit menyapa mereka, jadi memberikan hormat gitu ya. Jadi kalau mereka datang kita harus memberikan hormat. Kemudian dengan merawat mereka, merawat itu juga bila mereka sakit kita boleh kirimkan obat-obatan, kita boleh kirimkan mereka makanan karena mungkin mereka tidak bisa masak, mereka tidak bisa beli makanan gitu ya. Kemudian memberikan perhatian dengan melayani mereka, dengan menguasai keterampilan yang sudah mereka ajarkan. Nah, jadi sebagai murid guru meditasi kami yang mulia Bante Wimala Ramsi Mahatera baru saja meninggal di 27 Juni tahun ini. Dan nanti di 23 September kita akan ada memorial di Amerika dan saya dan suami akan berkunjung memberikan penghormatan kami yang terakhir. Itu sebagai cara saya memberikan perhatian dan kami sudah mengumpulkan dana dan hari ini sudah ditransfer ke USA sebesar 18.000 US dollar. Itu sudah ada bukti transfernya dari bendahara kami Sis Alan dan uang ini bisa digunakan untuk pembangunan center di USA kemudian karena masih mungkin butuh putih atau butuh WC untuk bikin toilet di sana dan juga tentunya untuk membangun stupa memorial kepada beliau. Jadi ini adalah tugas kita sebagai murid memberikan jasa perhatian kepada guru-guru kita yang telah meninggal. Dulu waktu Bante masih ada ya kita melayani beliau saat beliau di sini. Melayani dalam arti memberikan apa yang beliau butuhkan.
kemudian dalam bentuk makanan atau kebutuhan sehari-hari, tempat tinggal, mencarikan tempat seperti itu, dan menguasai keterampilan yang mereka ajarkan. Jadi secara tidak langsung Bante Wim itu kan sutawada, mengajarkan suta. Saya juga akhirnya, dulu saya bosen banget kalau baca suta gitu bro dan sis. Sekarang saya suka membaca suta, dan ini adalah salah satu apresiasi saya kepada almarhum Bante Wimalaramsi Mahathera, di mana saya mulai membahas tentang suta yang ditinggalkan oleh Buddha. Jadi suta-suta ini sebenarnya kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai perumah tangga sekalipun. Walaupun kadang-kadang Buddha di dalam suta-suta itu memberitahukannya para biku. Tapi itu artinya juga kita bisa resapi kepada para murid. Kita adalah murid, ya, seperti itu. Dan ada 5 cara bagi guru yang dilayani demikian oleh murid mereka sebagai arah selatan dapat membalas. Mereka memberikan instruksi yang menyeluruh. Jadi kita sebagai guru, kita memberikan instruksi. Saya mengajarkan para asisten mentor, para asmen, itu sepenuh hati. Orang belajar meditasi kepada kami. Saya mengajarkan sepenuh hati apa adanya. Tidak ada yang disembunyikan. Seluruh instruksi itu diberikan. Supaya mereka bisa mendapatkan kemajuan-kemajuan dari hasil meditasinya. Jadi ini yang kita lakukan. Memastikan mereka menangkap apa yang seharusnya mereka tangkap. Artinya, memastikan mereka mengerti instruksi yang diberikan. Memberikan landasan menyeluruh terhadap semua keterampilan. Ya, sebagai seorang pengajar meditasi, saya selalu menyarankan orang-orang itu untuk berdana, menjaga sila, bermeditasi. Jadi ini adalah kunci kebahagiaan bagi kehidupan kita di masa kini maupun kehidupan di masa depan. Nah itu menyeluruh, jadi tidak hanya meditasi aja yang diajarkan. Itu pun yang Bante Wimalaramsi almarhum lakukan kepada kami murid-murid beliau. Sila dijaga, memberi, ya. Jadi itu lalu meditasilah. Nah ini adalah hal keseluruhan untuk mencakup seperti segenggam daun-daun yang ada di pohon. Inilah yang penting yang kita lakukan sebagai perumah tangga supaya bisa keluar dari samsara. Kemudian merekomendasikan murid-murid mereka kepada teman dan rekan mereka. Jadi seandainya ada orang-orang yang mau belajar tertentu, contoh nih di TWIM, asmen-asmen saya sarankan untuk belajar di Garda Dharma misalnya. Kenapa? Karena dengan belajar di sana mereka bisa tampil dengan percaya diri. Mereka bisa memberikan sumbangsi mereka dalam sebagai penjaga dhamma. Ya, kita ini Garda Dharma, penjaga dharma. Memberikan keamanan di segala penjuru. Itu. Jadi kalau kita mengajarkan meditasi, kita pula membuat para murid itu menjaga sila, karena sila itu ada, atau kemoralan adalah keamanan. Ini shield atau pelindung bagi para perumah tangga, karena saya sudah buktikan sendiri, kita menjaga sila itu kemanapun kita pergi, tidak takut. Bante Wimalaramsi almarhum selalu mengatakan jaga sila. Dan betul, saya dulu tidak mengerti kenapa sih Bante itu menekankan tentang sila dulu. Itu 2008 pada saat saya baru pertama kali ketemu dengan beliau. Oh ya, by the way bro dan sis, jangan lupa ya kalau ada pertanyaan atau komentar boleh dimasukkan di klik yang tanda tanya itu, nanti saya jawab. Jadi selalu menyarankan jaga sila. Akhirnya pada saat saya mengundang beliau pertama kali ke Indonesia di 2010. Pada saat itu gunung di dekat, saya lupa Gunung Bromo, bukan Bromo. Gunung apa itu ya, dekat Surabaya. Jadi waktu itu penerbangan itu ditutup.
Jadi dari Malang kami naik mobil ke Surabaya. Pada saat mau terbang besok saya bilang begini, Bante, itu ada gunung lagi meletus, kita takutnya nggak bisa terbang. Kalau kita nggak bisa terbang, kita harus kembali ke Jakarta. Pertanyaan Bante cuma satu, apakah kamu sudah menjaga sila kamu dengan baik? Iya Bante, sejak saya belajar meditasi sama Bante, saya jaga sila saya dengan baik. 6 sila. 5 ya. 1. Bertekad melatih diri menghindari pembunuhan atau menyakiti makhluk hidup dengan sengaja. 2. Bertekad melatih diri untuk tidak mengambil sesuatu yang tidak diberikan. Melatih diri untuk tidak melakukan hubungan seksual yang salah. Tidak berbohong, gosip, kata-kata kasar dan memecah belah. Tidak menggunakan narkoba dan alkohol. Dan sila ke-6 yang Bante tambahkan untuk kami para Twimers adalah menyayangi diri sendiri dan semua makhluk. Jadi itu penting banget. 6 sila ini kita jaga. Karena kalau kita sayang pada diri kita sendiri, maka kita akan menyayangi orang lain. Dan itu benar banget. Jadi pertanyaan Bante yang sederhana itu membuat saya jadi berpikir, iya ya, besokannya ternyata penerbangan dibuka, kita bisa terbang ke Bali. Dan pada saat Bante self retreat di Bali itu di 2010, beliau self retreat di Brahma Wihara di utara Bali. Ya, jadi di sana beliau retreat dan saya pendukung menyiapkan makan, minuman beliau seperti itu. Jadi pergi aman, pulang aman. Dari situ bro dan sis, saya tidak pernah takut pergi kemanapun. Pergi ke Bali, mau retret. Waduh, Gunung Agung meletus, batuk-batuk. Jadi retret gak sis Brenda? Itu berapa tahun yang lalu sebelum COVID. Jadi dong, ya. Jadi seperti itu. Jadi tetap kita akan lakukan. Pergi ke Medan, gunung di sana batuk-batuk juga. Tapi saya tetap pergi dan aman. Pergi ke Manado, Gunung Seputan, batuk-batuk. Tapi kita aman, seperti itu. Jadi kita tidak perlu takut pergi kemanapun saat kita menjaga sila kita dengan baik. Nah itu, jadi rekomendasikan kepada teman dan rekan, memberikan keamanan. Itu yang dimaksud adalah kita aman saat kita menjaga sila. Dengan demikian arah selatan telah dicakup. Dan memberikan kedamaian dan bebas dari ketakutan di arah itu. Ada 5 cara bagi seorang suami untuk melayani istri. Mereka sebagai arah barat dan juga nanti tugas dan kewajiban istri kepada suami. Dengan menghormatinya, seorang suami harus menghormati istri. Walaupun istrinya hanya ibu rumah tangga. Banyak sekali nih zaman sekarang. Suami itu melarang istri bekerja di luar. Ya, tadi aja saya ketemu klien. Klien saya ini direktur dari perusahaan di tempat-tempat beliau bekerja dulunya. Tetapi sama suaminya beliau itu dilarang untuk bekerja. Padahal masih muda, masih dalam usia produktif. Tapi nah itu, tidak memberikan penghormatan nih suami kepada istrinya. Nah jadi sudah melanggar aturan yang diberikan oleh Buddha. Dengan tidak meremehkannya. Nah ini tentunya ada hubungan karma ya. Jadi suami tidak boleh meremehkan istri walaupun hanya istrinya adalah ibu rumah tangga. Walaupun bekerja sekalipun. Setia kepadanya. Nah, seorang suami harus setia kepada istri. Nanti istri pun sama harus setia. Dengan memberikan kekuasaan kepadanya, maksudnya apa kekuasaan? Di rumah tangga. Biarkan istri yang mengatur, beli cabai, beli bawang, urus mbak dan lain sebagainya. Karena apa? Saya pernah punya klien berapa tahun yang lalu. Istrinya itu datang nangis-nangis ke saya. Bu Brenda, suami saya keterlaluan sekali. Semua pengeluaran yang saya lakukan itu harus dicatat. Sampai beli bawang aja mesti dicatat. Beli bawang di tukang sayur, kan tukang sayur gak pakai bon. Saya bilang gampang, ajak aja suaminya ke supermarket. Sedikit memang lebih mahal, tapi kan dia puas, itu datanya ada. Kalau belanja di
tukang sayur, kan nggak ada bon, si abang nggak bikin bon. Ya, jadi dia juga tidak melakukan apa yang seharusnya memberikan kekuasaan kepada istri. Kekuasaan dalam arti ya mengatur rumah tangga, seperti itu. Nah, ini yang paling istri pada suka kalau mendengar yang berikutnya. Dengan memberikan perhiasan kepada istrinya. Para istri pasti nih langsung suruh suaminya pada dengar nih video ini. Ya karena memang begitu, itu yang ditulis di dalam Si Galaka Sutta. Bukan buatan Brenda. Brenda cuma baca ya. Jadi itu. Jadi seorang suami berkewajiban memberikan perhiasan kepada istri. Lalu ada 5 cara seorang istri dilayani demikian di arah barat, membalas dengan melakukan pekerjaannya dengan benar. Artinya seorang istri harus melakukan pekerjaan rumah tangga dengan baik dan benar. Tetapi zaman sekarang bukan melulu urusan rumah tangga adalah urusan istri. Jadi kalau saya dulu di Amerika dan sekarang juga masih di sini, saat suami saya masak, saya yang cuci piring. Saat saya masak, suami saya yang cuci piring, seperti itu. Jadi ini adalah melakukan pekerjaan dengan benar di antara kedua. Bersikap baik kepada para pelayan. Nah, jadi seorang istri itu harus bersikap baik kepada para pelayan, bukan sombong, bukan dengan kasar memperlakukan seperti itu. Nah, lalu dengan setia kepadanya, sama-sama nih, suami harus setia kepada istri, istri harus setia kepada suami, supaya rumah tangga berjalan dengan lancar dan baik. Dengan menjaga tabungan keluarga. Nah, ini adalah tugas istri. Jangan boros, artinya para istri. Jangan suka belanja yang gak penting. Karena kita harus bisa menjaga tabungan kita, keuangan rumah tangga. Kalau kita diberikan kepercayaan kepada suami, dari suami kepada kita, kita harus jaga kepercayaan itu, bukan dengan menghambur-hamburkan kekayaan atau keuangan yang suami kita berikan atau titipkan kepada kita. Kemudian dengan terampil dan rajin dalam semua yang harus ia lakukan. Ini adalah tugas seorang istri, terampil dan rajin. Jadi kita sebagai istri ya memang harus bisa melakukan pekerjaan rumah tangga kita. Kalau kita bisa mempunyai pelayan seperti yang tadi disarankan di sini, bersikap baik kepada mereka. Jadi bukan hanya mengeluh kepada suami ya. Ini dengan demikian arah barat telah dicakup, memberikan kedamaian dan bebas dari ketakutan di arah itu. Kenapa di sini diberitahu memberikan kedamaian dan bebas dari ketakutan? Karena kalau semua tugas dan kewajiban istri kepada suami, suami kepada istri, maka pasangan ini tidak perlu ketakutan, tidak perlu terlalu overprotective, terlalu ketakutan kehilangan pasangannya. Kalau ini sudah dilakukan setia terutama, maka nggak perlu ada ketakutan apapun. Tetapi masalahnya sekarang, zaman sekarang ini, entah pria, entah wanita, perumah tangga, suka mencari hiburan sendiri di luar. Ya, nah itu tidak baik. Sebaiknya kalau mau nonton, ya nonton berdua. Mau pergi makan, pergi keluar berdua itu. Jadi jangan sampai nanti pasangannya membawa orang lain. Seperti itu. Nah, ada 5 cara bagi seseorang untuk melayani teman dan rekan mereka sebagai arah utara. Yaitu dengan pemberian. Nah, sebagai teman dan rekan, kita bisa menjaganya dengan pemberian. Dengan kata-kata yang baik. Jadi menghibur kalau mereka lagi kesulitan, menjaga kesejahteraan mereka. Apa artinya? Kita mengingatkan kalau teman dan rekan kita ini boros, supaya mereka bisa menjaga harta mereka dengan baik. Dengan menepati janjinya. Jadi kalau teman kita janji apa, kita ingatkan, kamu ada janji loh, jangan sampai nanti kamu hutang sama saya, nanti terbawa terus sampai ke kehidupan mendatang tuh repot ya. Makanya jangan janji sebisa mungkin.
Nah, itu adalah tugas dan kewajiban. Lalu 5 cara bagi teman dan rekan yang dilayani demikian sebagai arah utara dengan membalas, menjaganya saat ia lengah. Jadi kalau teman kita lagi lengah, kita jaga dia. Menjaga hartanya saat ia lengah. Nah, ini kita ingatkan sebagai teman. Jaga, jangan sampai boros, jangan berfoya-foya seperti itu. Dengan menjadi pelindung saat ia ketakutan. Ini adalah seorang kalyanamita yang baik. Kalau dia lagi ketakutan, ya kita hibur supaya dia tidak ketakutan. Dengan tidak meninggalkannya saat ia berada di dalam masalah. Nah, sebagai sahabat, kalau sahabat kita sedang dalam kesulitan, suaminya terkena sakit atau dia sendiri lagi sakit, kita bisa ada di dekat dia saat dia butuh. Jadi kita selalu menjawab WA mereka saat mereka butuh jawaban, seperti itu. Dengan jadi saat dalam masalah jangan kita lari dari mereka, kita bantu mereka. Dengan menunjukkan perhatian terhadap anak-anaknya, itu adalah tugas dan kewajiban kita. Dengan demikian, arah utara telah dicakup, memberikan kedamaian dan bebas dari ketakutan di arah itu. Nah, jadi sudah beberapa arah, yaitu kepada guru, kepada sahabat, kepada orang tua dan anak, kepada istri, suami, dan anak. Nah, kemudian ada bagian yang berikutnya, yaitu seorang majikan kepada para pelayan. Ada 5 cara bagi seorang majikan untuk melayani para pelayan dan para pekerjanya sebagai arah bawah. Yang pertama, dengan mengatur pekerjaan mereka sesuai kekuatan atau kemampuan mereka. Mereka pintar bicara, ya taruh mereka di sales. Tapi mereka tidak bisa menjaga rahasia, jangan taruh di accounting atau keuangan seperti itu. Jadi kita mengatur pekerjaan mereka sesuai dengan kekuatan atau kemampuan mereka masing-masing. Ya, ada cara yang namanya DISC profile zaman sekarang. Saya itu belajar dari Bro Henry Tansul. Bro Henry itu mengajarkan kita bahwa ternyata kita itu punya profile namanya DISC ya. Itu yang merupakan apakah itu dominan ataukah ada yang influential seperti itu, ada yang S-nya saya lupa, C-nya adalah compliance, S-nya steady kalau saya tidak salah ingat. Jadi ternyata profil-profil ini dibutuhkan oleh para pemilik bisnis supaya tidak salah menaruh orang-orang itu dan ini sesuai dengan si Galawada, dengan si Galaka ini. Dengan memberikan makan dan upah yang sesuai. Jadi kita harus melihat kalau zaman sekarang untungnya kita ada WMR ya bro dan sis. Jadi kita tinggal mengikuti. Seandainya kita mau memberikan lebih kepada mereka ya boleh seperti itu. Kalau saya ada uang kerajinan untuk mbak saya. Karena saya cuma punya 1 karyawan. Untuk mbak saya ada uang kerajinan. Kalau dia rajin masuk setiap hari karena dia pulang hari, tidak kerja di dalam. Maka saya kasih uang tambahan. Itu supaya dia punya motivasi sebenarnya. Dengan merawat mereka ketika mereka sakit. Nah, jadi misalnya contohnya kita kasih dia obat-obatan atau kita bantu uang pengobatan dia. Ini adalah tugas dan kewajiban kita. Dengan berbagi makanan lezat dengan mereka. Jadi kita sekali-sekali kita punya makanan kita bagi ya. Dengan memberikan hari libur pada waktu yang tepat. Nah, jadi kalau misalnya waktu yang tepat apa? Libur nih, seminggu itu harus ada liburnya. Kalau mbak saya kerjanya ya cuman weekdays, maksudnya Senin sampai Sabtu. Minggu hari libur dia tidak masuk. Dan nanti kalau lebaran itu bisa antara seminggu sampai 10 hari liburnya. Ya, jadi itu kita melakukan tugas dan kewajiban kita. Memberikan hari libur pada waktu yang tepat. Nah, ada 5 cara bagi para pekerja kepada atasan. Yang dilayani demikian sebagai arah bawah. Membalas dengan bangun tidur lebih pagi daripada majikannya. Jadi contoh kalau pekerja itu harusnya datangnya lebih awal daripada bosnya.
Kalau kita bekerja nih di perusahaan seperti itu. Kan ini kan yang contoh diberikan di sini adalah untuk orang yang bekerja di rumah bosnya. Tapi kalau kita tidak tinggal bersama bos kita, ya kita datang lebih awal. Ya, jadi misalnya jam bekerja jam 8, ya kita datang setengah 8. Kita datang lebih awal. Jadi misalnya kita mau sarapan dulu, kita mau apa dulu. Jadi begitu teng jam 8 kita langsung kerja. Tidak datang jam 8 kita sarapan dulu, setengah 9 baru mulai. Nah, itu kita namanya korupsi waktu di perusahaan. Ya, jadi seperti itu. Kemudian pergi tidur lebih larut daripada majikannya. Jadi kalau misalnya jam kerja kita adalah jam 9 sampai jam 5. Saya tuh nggak pernah datang lewat jam 9. Saya pasti misalnya jam 8. Biasanya saya tuh datang sekitar setengah 8, 8 kurang seperempat. Pulang nggak pernah tenggo. Selalu lewat. Jam 7, jam 8 pekerjaan saya selesai untuk hari itu, karena counterpart saya kan dulu waktu saya di Indo, counterpart saya di Amerika atau di Jerman. Jadi waktu itu kan penting ya, kita di sini malam, dia di sana pagi. Atau waktu saya tinggal di Amerika, saya waktu bekerja di TaylorMade Adidas, saya kerja di sana harusnya sampai jam 5. Tapi orang di Indonesia, di China waktu itu, misalnya saya jam 5, di sana kan jam 6 pagi. Jadi saya tuh bawa pulang kerjaan, kadang jam 9 waktu Amerika ditelepon, karena mereka mau bertanya, ya saya jawab seperti itu. Ya, jadi kita selalu menyediakan waktu kita untuk orang yang kita bekerja sama. Kemudian mengambil hanya apa yang diberikan. Kalau kita nggak dikasih, kita nggak boleh ngambil. Ya, termasuk alat-alat tulis milik kantor itu tidak boleh kita bawa pulang seharusnya. Karena itu hanya boleh digunakan untuk bekerja. Tapi saya izin. Misalnya waktu itu saya dikasih laptop sama company. Dan saya misalnya butuh nyatet-nyatet, saya izin sama bos saya bawa pen pulang ya. Gitu. Kenapa? Karena itu pen kan harusnya dipakai di kantor, tapi ini pen nih saya harus kerja di rumah. Jadi saya bawa pulang gitu. Kalau bos saya nggak pusing soal yang begitu. Tapi biar bagaimana kita harus izin ya. Kemudian melakukan tugas-tugas mereka dengan benar. Nah, kadang-kadang kita orang sekarang itu sulit banget kita temukan orang yang mau bekerja seperti kita dulu. Jadi ya namanya anak zaman sekarang ya beda dengan generasi kita dulu. Kita berharap mereka itu kerjain pekerjaan mereka selesai sampai jam 8, ya kita jam 8 baru pulang. Dulu saya begitu, bahkan pernah pulang jam 11 malam ngurus pekerjaan. Tetapi ya kita tidak bisa mengharapkan anak buah kita bekerja seperti kita. Nah, jadi pekerjaan itu kita memberikan contoh kepada bawah dan kepada atas bahwa kita melakukan tugas kita dengan benar. Dan menjadi pembawa pujian dan reputasi baik bagi majikannya. Nah, contoh misalnya kita tidak boleh memalukan atasan kita dengan, wah anak buah kamu nggak bisa kerja nih. Itu kan artinya memalukan kita sebagai atasan. Ya, jadi kita sebagai bawahan, kita harus bisa membawa atasan kita ini sebagai, bukan untuk apple polishing ya bro dan sis, bukan untuk bos kita ini kita jilat-jilat gitu, bukan begitu. Tetap jilat dalam arti tertentu ya, dalam kiasan ini namanya. Bukannya untuk mengangkat-ngangkat dia supaya kita dapat gaji besar atau apa, bukan. Tetapi kita membawa reputasi baik. Jadi kalau kita diajak meeting kemanapun, kita tidak memalukan bos-bos kita. Jadi makanya kenapa zaman dulu saya bekerja itu bisa naik bisnis class, pergi meeting. Bahkan pernah dapat first class waktu saya dari Jerman ke Asia, ke Thailand waktu itu ada pertemuan. Kita dikasih first class. Seumur-umur saya nggak pernah naik first class kalau bukan di Adidas zaman itu. Jadi kalau bisnis kelas sudah biasa, karena memang pulang kampung juga kalau lagi tugas, lagi kerja di sana,
Sewaktu saya tinggal di Amerika, dapat bisnis kelas pulang ke Indonesia atau pergi ke China untuk bekerja. Ya, tapi kita juga dikasih fasilitas begitu, kita kerja juga dengan sepenuh hati. Kita tidak memalukan bos-bos kita kerja benar. Bahkan di pabrik itu, misalnya mereka mau ajak kita dinner. Saya belum selesai, saya nggak ikut. Tapi tetap ada yang nungguin satu orang. Udah selesai kerja, misal jam 7 selesai di pabrik, langsung dibawa ke restoran, seperti itu. Jadi, nah bos kita nanti bilang, loh kok baru datang Brenda? Iya tadi lagi cek sampel, belum selesai. Jadi, bos saya itu dengan pemilik pabrik, dia tahu saya kerja keras. Bukan untuk mengangkat-ngangkat apa, tetapi memang itu tanggung jawab saya. Saya dibayar mahal, saya dikasih fasilitas, tentunya saya harus sesuai imbalan yang diberikan itu kepada atasan dan kepada perusahaan. Makanya saya kerja dimanapun, atasan-atasan saya suka kepada saya karena saya kerjanya all out. Itu yang harus kita lakukan sebagai bawahan. Ini pun sesuai dengan Sutta ternyata. Ya. Nah, 1950. Oke, ada pertanyaan. Bro Andri, sis apa bedanya bergosip atau hanya sekedar berbicara tentang apa yang dialami orang lain? Nah, makin digosok makin sip. Terima kasih Bro Andri pertanyaannya. Gosip itu membicarakan sesuatu yang tidak sesuai. Kadang-kadang dari pembicaraan itu orang bisa menambahkan. Nah, itu sudah gosip namanya, Bro. Tapi kalau kita membicarakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang benar, apa adanya, ya tidak apa-apa. Tetapi orang itu tahu, orang yang kita bicarakan itu tahu bahwa misalnya contoh begini. Saya bilang sama suami saya, Love, tadi kita ngomongin kamu soal kamu tuh lagi puasa. Kalau kamu lagi puasa tuh hebat loh, bisa nggak makan. Nah, jadi saya membicarakan tentang suami dengan mama saya, dengan keponakan dan cici saya. Tapi saya kasih tahu suami saya supaya saya tidak, dan itu tidak ditambah-tambahkan. Memang suami saya kalau puasa betul-betul puasa, nggak makan yang berat-berat. Jadi dia paling makan buah, papaya setengah biji atau sebiji kalau kecil. Jadi kita memberitahu orang yang tadi kita bicarakan supaya kita tidak terbawa. Ya, begitu Bro Andri. Jadi seperti itu. Jadi kecenderungan manusia itu suka menambah-nambahkan. Itulah yang menjadi gosip. Nah, jadi itu yang harus kita hindari. Jangan sampai teman-teman kita lagi ngobrol, ngalor ngidul sana sini ditambahin kecap, garam, lada dan lain sebagainya. Pembicaraan itu bisa ngaco jadinya. Orang nggak ngomong apa, dibilangnya ngomong apa, begitu ya. Jadi itu yang harus diwaspadai. Mudah-mudahan jawabannya menjawab pertanyaan Bro Andri. Silakan Bro dan Sis. Kalau ada yang mau bertanya, boleh diketikkan di yang ada tanda tanya itu, supaya saya bisa langsung lihat ada pertanyaan. Masih 8 menit saya akan bahas lagi. Ada 5 cara bagi seseorang untuk melayani para petapa dan brahmana mereka sebagai arah atas, yaitu kepada para biku atau kepada guru-guru gitu ya. Dengan bersikap baik dalam jasmani, ucapan dan pikiran. Jadi kita nggak boleh ngomongin sesuatu yang jelek, berpikir yang jelek, kemudian melakukan perbuatan yang tidak baik kepada guru kita. Membuka pintu bagi kedatangan mereka. Nah, ini benar-benar menghormati. Memberikan barang-barang kebutuhan fisik mereka. Ya, waktu itu yang tadi saya sudah ceritakan. Waktu Bante masih ada, kalau beliau datang saya selalu memberikan beliau alat-alat kebutuhan, contoh cukuran, alat cukur, sabun, shampoo. Walaupun biku mereka pakai shampoo loh Bro dan Sis, karena ada keringat. Nah itu saya baru tahu pada saat saya pabaja cukuran, botak-botak itu ternyata bisa kerak, bisa jadi ketombean. Nah itu butuh shampoo. Nah kebutuhan-kebutuhan itu kita berikan. Jadi itu yang dilakukan. Nah, ada 5 cara bagi para petapa dan brahmana yang dilayani demikian membalas
Mereka menjauhkan murid-muridnya dari kejahatan, mendukungnya dalam melakukan kebaikan. Nah itu kalau berbuat baik kita mendukung. Contoh nih, Bante, dulu tuh saya tuh suka sungkan kalau menerima barang. Tapi waktu saya cukuran jadi sama Neri sementara itu, Bante bilang, biarkan orang berbuat baik saat kamu menerima pemberian mereka. Oh, karena saya dikasih kalender atau dikasih apa, pen gitu. Saya bilang gak usah, saya ada. Nah Bante kelihatan, Brenda, orang apapun kasih apapun harus kita terima dan kita mendoakan dia. Oh, baru saya tahu. Karena dulu saya maunya memberi, nggak mau menerima gitu. Tapi ternyata keliru juga. Ya, jadi itu. Jadi mendukung melakukan kebaikan. Jadi supaya saya pun memberikan kesempatan kepada orang untuk berbuat baik. Berwelas asih kepadanya. Misalnya murid kita ada yang kesulitan, ya kita punya welas asih, kita bisa bantu mereka dengan energi cinta kasih atau welas asih atau sukacita atau tenang seimbang. Kita bisa bantu dengan cara itu. Kemudian mengajari apa yang belum pernah ia dengar. Nah seperti itu ya. Jadi kita kepada murid itu begitu, memberitahu, mengajari apa yang belum pernah dia tahu atau belum pernah dia dengar. Menunjukkan jalan menuju alam surga. Gimana caranya? Yaitu berdana atau memberi. Kemudian menjaga sila. Itu modal buat masuk ke alam dewa. Bro Rudi, kalau ada orang yang menjelek-jelekan kita di banyak orang, apa respon kita tentang itu? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus Bro Rudi. Kita memetik buah karma buruk, sudah pasti. Dan orang itu membuat buah karma buruk yang baru. Kita memetik nih, karma buruk kita hilang satu, ya. Bagus. Jadi tapi apa yang kita lakukan? Kalau kita butuh mengklirkan, kita boleh mengklirkan, memberikan pengertian kepada orang-orang itu dengan contoh perbuatan. Misalnya kalau dibilang, si Brenda tuh pelit loh orangnya. Kita nggak perlu bilang, oh saya udah dana ke sini ke situ, nggak perlu. Ya, tapi kita justru masukkan dana-dana itu seperti yang memang kita tulus ikhlas mau memberi. Jadi kita nggak perlu kalau kayak gitu tuh bro, itu kan dijelek-jelekan. Misalnya orang bilang Brenda tuh pelit ya, nggak suka berdana misalnya. Saya nggak perlu meluruskan hal-hal remeh-temeh seperti itu. Karena buat saya itu bukan sesuatu hal yang penting kalau saya berdana, oh orang-orang harus tahu. Enggak. Kalau saya berdana, contoh nih, oh ya bro dan sis, ngomong soal berdana. Kami di Yayasan Dhamasuka Indonesia akan melakukan bakti sosial dalam rangka 17 Agustus di tanggal 20 Agustus di Center di Taman Palem. Kalau yang bisa datang, berdonor darah, datang. Itu ada door prize-nya, ada games-nya, ada sembakonya ya. Kalau yang nggak bisa datang karena di luar kota ya boleh berdana gitu. Ya, jadi itu yang bisa kita lakukan, yaitu berdana, memberi. Terima kasih anak saya satu nih dari Surabaya, Bro Henry Chen. Sis Brenda adalah guru dan mami terbaik. Saya berusaha menjadi guru dan mami terbaik buat semua Twimers ya. Apapun yang ada di ajaran yang saya tahu, saya tidak sembunyikan, semua saya berikan. Terutama kepada para asmen, dan Bro Henry adalah salah satu asmen. Pada saat saya mengadakan pelatihan, semua yang saya ketahui saya kasih ilmu saya. Tidak ada yang disembunyikan. Nah memang harusnya begitu. Oke, dari Sis Yolanda Tan. Malam sis, kalau lebih baik berderma pada orang yang tak mampu atau mentraktir teman-teman sepekerjaan. Orang yang tidak mampu itu artinya dia tidak punya ya sis ya. Jadi kita lebih baik memang memberi kepada orang-orang yang tidak mampu. Kayak kita nih, kita donor darah. Sebenarnya kita mengumpulkan dana-dana dari para donatur ini untuk kita belikan sembako. Jadi ada orang-orang tidak mampu.
Jadi sepertinya mereka memberikan darah kepada PMI, tapi kami fasilitasi dengan memberikan mereka sembako. Jadi win-win solution. Kita bantu dan kita juga berbuat kebaikan, dan kita memberikan kesempatan kepada para donatur untuk berdana. Dana ini jelas kok ada ininya, buktinya. Jadi nanti itu akan di broadcast gitu ya. Nah, jadi kalau berderma itu yang tidak mampu yang jauh lebih baik. Nanti kapan-kapan saya cari sutanya kepada siapa berdana yang lebih baik seperti itu. Ya, jadi bagus sekali pertanyaan. Nah, jadi saya juga mau menghimbau sekaligus bro dan sis untuk membantu berdana kepada siapapun yang membutuhkan. Dan karena Yayasan Dhamma Sukha adalah wadah, maka kami memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk memberikan dana itu. Saya akan membahas sedikit sisa dari Sigalaka ini karena sudah habis. Dan yang sempurna menempuh sang jalan, maksudnya sang Bagawa, sang Buddha, sang guru menambahkan, ibu ayah di arah timur, para guru di arah selatan, istri dan anak-anak di arah barat, teman dan rekan di arah utara, para pelayan dan pekerja di bawah, petapa dan brahmana di atas. Arah-arah ini harus dihormati oleh seorang yang baik. Ia yang bijaksana dan disiplin, baik hati dan cerdas, rendah hati, bebas dari keangkuhan. Seorang demikian akan mendapat keuntungan. Bangun pagi, mencemooh kemalasan, tidak tergoyahkan oleh kemalangan. Berperilaku tidak tercela, cerdas. Seorang demikian akan mendapatkan keuntungan. Bergaul dengan teman-teman dan memelihara mereka. Menyambut kedatangan mereka, tidak menjadi tuan rumah yang kikir. Seorang penuntun, guru dan teman. Seorang demikian akan mendapatkan keuntungan. Memberikan persembahan dan berkata-kata yang baik. Menjalani kehidupan demi kesejahteraan orang lain. Tidak membeda-bedakan dalam segala hal. Tidak memihak menuruti tuntutan situasi. Hal ini membuat dunia berputar bagaikan sumbu roda kereta. Tidak ada ibu yang mendapatkan dari anaknya penghormatan dan penghargaan. Tidak juga ayah sebagaimana seharusnya mereka dapatkan. Tetapi karena kualitas-kualitas ini dianut oleh para bijaksana dengan penuh hormat, maka hal-hal ini terlihat menonjol dan sangat dipuji oleh semua. Mendengar kata-kata ini, Sigalaka berkata kepada sang Bagawa, sungguh menakjubkan Bagawa, bagus sekali. Bagaikan seseorang yang menegakkan apa yang terbalik, atau menunjukkan jalan bagi ia yang tersesat, atau menyalakan pelita di dalam gelap, sehingga mereka yang memiliki mata dapat melihat apa yang ada di sana. Demikian pula Yang Mulia Gotama telah membabarkan Dhamma dalam berbagai cara. Sudilah Yang Mulia Gotama menerimaku sejak saat ini sebagai seorang siswa awam hingga akhir hidupku. Sadu. Artinya apa bro dan sis kalau mendengar bagian terakhir, kalau ada seseorang brahmana atau murid mengatakan kepada sang Buddha, sudilah menerimaku sejak hari ini sebagai seorang siswa awam hingga akhir hidupku. Artinya mengambil perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka saat itu dia menjadi Sotapanna. Dalam zaman Buddha, zaman sekarang kita harus berjuang mendengarkan baik-baik Dhamma itu. Ya, supaya kita bisa terbuka pandangan kita. Dengan demikian, Sigalaka sudah selesai. Hari Rabu depan saya akan mencari sutta lain. Ada permintaan, sudah ada satu permintaan yang akan saya cari nanti suttanya, yaitu tentang bagaimana menghadapi orang sakit dan orang meninggal. Nanti akan saya cari suttanya untuk Rabu depan. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir di sini, baik secara live maupun yang nanti mendengarkan rekaman. Mohon maaf, rekaman IG Live sudah diganti di Reel dan saya tidak bisa convert ke YouTube, jadi tidak bisa diupload di YouTube. Semoga bermanfaat bagi semua yang hadir.
malam ini mendengarkan secara langsung ataupun yang rekamannya nanti. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah saya lakukan keliru, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga saya bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Dhamma. Semoga mereka terus melindungi para guru dan para keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sama-sama. Oh, terima kasih juga semua sudah memanggil saya Mam. Sehat selalu semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Sampai jumpa di hari Rabu depan.